kira hari ini ada satu momen politik yang sangat luar biasa karena mampu mempertemukan elit-elit kunci negara ini yang selama ini mungkin ditengarai oleh publik tidak terlampau memiliki komunikasi politik yang tidak terlampau baik-baik saja. Nah, momen ini adalah momen peringatan Hari Pancasila. Dalam momen hari peringatan Pancasila ini ada pertemuan yang cukup spesial, yaitu Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Meski kedua tokoh ini, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sempat bertemu dalam momen Idul Fitri beberapa waktu yang lalu, tapi pertemuan kedua elit ini pastinya akan selalu menjadi menarik sebagai sebuah pembicaraan politik, tentu terkait dengan bagaimana hubungan beliau ini, hubungan keduanya ini diproyeksikan di masa-masa yang akan datang. Tentu pertemuan ini sangat haru dan sangat mengharukan karena juga ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir dan mendampingi bagaimana pertemuan antara Megawati, Prabowo Subianto, dan di situ ada Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini adalah momen pertama kalinya bagi Gibran, sekalipun momen ini adalah momen seremonial, momen formal di mana elit-elit bangsa saling bertemu dalam peringatan Hari Pancasila. Tapi harus kita akui, sejak Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, sejak Jokowi dan keluarga besarnya memiliki hubungan yang tidak baik-baik saja dengan PDIP, ini adalah pertama kalinya Gibran Rakabuming Raka, Megawati Soekarno Putri saling bertemu yang minimal dalam acara yang seremonial yang disebut dengan Hari Pancasila. Saya kira ada beberapa hal yang kemudian sangat layak untuk kita bicarakan, untuk urun rembuk ya. Kenapa saya sebut sebagai momen spesial pertemuan antara ketiga tokoh ini, terutama hubungan politik antara Megawati dengan Prabowo Subianto dan Megawati dengan Gibran Rakabuming Raka. Pertama, tentu ketika ada pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati, sekalipun ini dalam momen yang cukup formal, momen yang seremonial, ini kan menegaskan bahwa elit-elit di negara kita memang selama ini memiliki hubungan yang baik-baik saja. Sekalipun PDIP itu menegaskan posisinya saat ini berada di luar kekuasaan pemerintah, tidak menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP sudah memberikan dukungan politik secara total terhadap semua kebijakan Prabowo. Itu terbukti misalnya begitu banyak kebijakan politik Prabowo seperti kenaikan PPN 12%, soal program makan bergizi gratis, soal revisi undang-undang TNI. Saya kira PDIP tegak lurus memberikan dukungan secara total. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati dalam momen peringatan Hari Pancasila, ini kan menegaskan secara personal hubungan politik Prabowo dengan Megawati itu adalah cukup bersahabat, cukup mesra dan melampaui hubungan-hubungan formal apakah berada di luar ataupun berada di dalam kekuasaan. Inilah yang kemudian menurut publik bukan tidak mungkin pertemuan yang semakin intens antara Prabowo Subianto dengan Megawati bisa mengubah bagaimana konstelasi politik di masa-masa yang akan datang. Yang menarik juga adalah tentu kita melihat bagaimana ada Pak Gibran di situ sebagai wakil presiden. Sekalipun misalnya tidak ada gestur yang kemudian menunjukkan keduanya ngobrol, saling tegur sapa satu sama yang lain, tapi kebersamaan semacam ini secara formal memang dibaca oleh publik sudah mulai ya, minimal ada indikasi-indikasi keguyupan, ada indikasi kebersamaan yang sudah mulai ditunjukkan oleh pihak-pihak yang mungkin selama ini jarak komunikasi politiknya sedang tidak baik-baik saja. Ada dua hal menurut saya. Pertama, tentu apa yang kemudian bisa mempertemukan momen-momen yang cukup spesial, cukup mengharukan karena di situ ada Gibran dan Megawati Soekarno Putri, ya tentu karena faktor Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mampu mengkatalisasi, mampu menjadi katalisator bagaimana orang-orang penting, elit-elit kunci saling bersilaturahmi, saling bertemu sekalipun dalam forum-forum formal. Jadi kalau ada pihak-pihak yang selama ini masih menganggap misalnya hubungan politik antara Megawati, PDIP dengan Gibran yang notabene-nya adalah keluarga Pak Jokowi tidak baik-baik saja, tapi minimal dalam suasana Hari Pancasila ini tokoh-tokoh yang dinilai agak kurang memiliki hubungan yang kurang oke itu bisa bertemu. Itu karena faktor Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang mampu mempersatukan tokoh-tokoh kunci yang selama ini dinilai berseberangan. Bahkan kalau tidak salah yang hadir dalam acara peringatan Pancasila ini juga ada
Pak Tri Sutrisno yang beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu tokoh yang juga turut menandatangani soal usulan sejumlah purnawirawan untuk mengganti wakil presiden. Ini yang saya sebut artinya apa? Faktor Prabowo Subianto mampu memberikan satu sentuhan politik di mana elit-elit yang mungkin selama ini memiliki hubungan politik yang tidak baik-baik saja dan mungkin saling berkonfrontasi satu sama yang lain, tapi bisa bertemu dalam satu forum yang disebut dengan peringatan Hari Pancasila. Nah, yang kedua, saya ingin maknai pertemuan elit-elit kunci ini, tokoh-tokoh kunci ini, kenapa mampu bertemu dan menurut saya cukup hebat dan cukup baik ya, sebagai sebuah harmoni kebangsaan. Ya, ini adalah sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila, karena salah satu prinsip dasar dalam nilai-nilai kepancasilaan itu adalah soal persatuan Indonesia. Jadi setelah Pilpres selesai, setelah konfrontasi politik itu berkepanjangan, ya saya kira memang sudah saatnya elit-elit bangsa ini memberikan contoh yang cukup baik bahwa semua perbedaan, semua konfrontasi politik itu mesti ditiadakan dalam momen-momen spesial seperti momen Hari Peringatan Pancasila. Karena prinsip dasar dari Pancasila itu adalah soal gotong royong, persatuan, harmoni, dan kepentingan bangsa dan negara itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, setelah pemilu selesai, setelah pilkada usai, tentu rakyat itu berharap elit-elit bangsa ini yang selama ini mungkin saling bersaing, saling berkompetisi, dan saling menjatuhkan satu sama yang lain, saatnya berangkulan, saatnya saling bersatu, saatnya saling bergotong royong, saatnya saling bekerja sama untuk membangun kepentingan bangsa dan negara. Apa kepentingan bangsa dan negara? Terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang cukup serius seperti kemiskinan, seperti pengangguran, seperti PHK yang terjadi di mana-mana, akses terhadap sumber ekonomi yang merata, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya dengan persatuan inilah, hanya dengan persatuan elit-elit kunci di negara inilah kemudian saya turut meyakini sebagai modal dasar bahwa persoalan kebangsaan kita itu akan selesai dan semakin tuntas setuntas-tuntasnya. Inilah yang kemudian saya menjadi penting untuk bicara dua hal ini. Bagaimana pertemuan elit ini kemudian dikonsolidasi sebagai momen pertemuan antar pikiran para tokoh untuk menyatukan kepentingan, untuk menyatukan persepsi, dan yang paling penting secara perlahan harus mulai mengikis bahwa persaingan itu mulai harus ditiadakan setelah tak lagi ada pemilu, setelah tak lagi ada pilkada. Saatnya bergandengan, saatnya bersatu, saatnya saling bekerja sama, bahwa urusan rakyat, urusan kemiskinan, urusan kebangsaan itu mesti diletakkan di atas segala-galanya dibandingkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, yang terakhir yang ingin saya tambahkan adalah apa yang sebenarnya disebut dengan Hari Peringatan Pancasila. Biasanya Hari Peringatan Pancasila itu bertepatan dengan 1 Juni. Tapi di Indonesia 1 Juni itu kemarin bertepatan dengan hari Minggu. Jadi iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada video kali ini kita membahas seperti apa yang sudah kita jelaskan ya, penyampaian Bung Adi Praitno ya, momen pertemuan Prabowo, Megawati, dan Gibran. Nah, tetapi saya tidak bahas momen pertemuan tersebut, tetapi saya lebih masuk pada pembahasan bagaimana penilaian rakyat Indonesia, teman-teman kita netizen ya, terkait penyampaian dari Bung Adi Praitno ya, bagaimana hubungan Pak Prabowo ya, Bu Mega, Gibran, dan mungkin Pak Jokowi juga ada, nantinya akan kita bahas pada video ini. Tetapi sekali lagi, di tengah-tengah isu pemakzulan yang kian menggelegar ya, di balik isu pemakzulan ini ya ternyata ada di mana momen Pak Prabowo, Bu Megawati, dan Gibran, dan Pak Tri Sutrisno juga ya bertemu, yaitu beberapa hari ya, beberapa minggu lalu ya, di perayaan Hari Nasional itu ya, hari lahir Pancasila itu kalau nggak salah. Nah, teman-teman, di sini kalau kita melihat ya, bagaimana tuntutan pemakzulan yang kian panas sampai saat ini
Tapi beberapa hari yang lalu DPR rapat paripurna dan tidak membacakan usulan atau surat pemakzulan tersebut. Nah, tapi saya nggak jauh ke sana membahas karena yang kita bahas pendapat kawan-kawan kita ya. Masternya politik Bapak Jokowi, Partai TBK benar-benar menggoyang dan membuat partai dinasti berpikir jauh dan berbuat kesalahan. Partai Super TBK yang akan dibangun oleh Pak Jokowi. Kemarin, beberapa minggu lalu saya mendengarkan Pak Jokowi tertarik untuk menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Kemudian baru tadi saya menonton video bahwa Pak Jokowi sudah menarik perkataannya itu, bahwa beliau katanya ya biar anak-anak muda sajalah, ya gitu kata beliau. Saya nggak tahu ini kedepannya akan bagaimana ini ya. Oke lah, saya nggak tahu Partai Super TBK yang dimaksud itu benar terbentuk atau tidaknya, kita akan lihat ke depan ya. Pak Jokowi di PSI sajalah, supaya dia bisa buktikan apakah bisa kalahkan PDIP dengan partai PSI-nya. Megawati tetap yang terbaik terdepan menegakkan konstitusi. Satu bangsa, satu negara, dan satu pemerintahan, tapi elit-elit bangsa saja nggak akur. Ya, ampung doro semenjak dipimpin Presiden Mulyono, isu-isu aja pengamat macam sok tahu bro. Mereka yang memulai, mereka yang mengakhiri, baru kepikir dan kerasa Prabowo memang teman setia Mulyono, tak ada tawar menawar. Apakah Mega minta RUU perampasan aset ditunda karena permintaan Mega? Pengamat orang desa ya. Saya pribadi sudah muak dengan ungkapan-ungkapan elit-elit PDIP yang merendahkan orang lain. Waspada PDIP, mukanya senyum tapi hatinya penuh kelicikan. Waspada itu, rakyat Indonesia sudah cerdas, memilih suatu pemimpin yang terbaik, tapi PDIP akan terus menurun dan nyungsep total ya. PDIP kita lihat saja, meskipun partai tua, tapi mesinnya tetap kuat ya. Buktinya masih menang pileg, meskipun ya suaranya turun juga sebetulnya, tapi tetap pemenang pileg juga ya. Kemudian awas, jebakan licik partai kebo. Paling mega lampir minta supaya Presiden Prabowo intervensi KPK untuk bebaskan Hasto dari jeratan hukum kasus suap Harun Masiku. Kok bisa kepikiran netizen mengatakan itu ya? Karena Prabowo sekarang gencar ya menangkapin para koruptor di rejim sebelumnya, bikin ketar-ketir bak banteng yang pasti akan keseret-seret juga. Jadi mulai merapat ke rejim sekarang. Megawati mencari pengganti Hasto sebagai sekjen dan sepertinya Mega ingin Selvi Ananda, istri Gibran yang jadi pilihan. Istri Gibran. Wow, mengejutkan kalau sampai terjadi hal itu ya. Bangga punya presiden dan wakil presiden yang tetap menghormati Pak Tri ya, Ibu Megawati, yang mereka mengusulkan menggantikan wakil presiden tidak cocok sama Gibran. Hati-hati aja belajar dari masa lalu, karena benar kata Bu Irma, PDI itu cocok kalau jadi oposisi ketimbang jadi lingkaran kekuasaan. Banyak sekali komentar kawan-kawan kita netizen ini ya. Luar biasa mereka ini ya. Gimana negara mau maju kalau tidak bersatu? Orang kalau udah kalah masih ngotot aja belum legowo, masih cari-cari kesalahan, itu nggak baik. Bersatu untuk membangun, jangan sekali-kali ngontok-ngontokan. Itu temannya setan. Itu mau setan biar manusia masuk neraka. Ingat itu. Bersatulah buat bangsaku Indonesia. Ya, bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita menuju Indonesia Jaya, Indonesia Maju, Indonesia Emas tahun 2045. Ya, jadi meskipun ada yang kalah, ada yang menang, itu hal yang biasa dalam
sebuah kontestasi. Ibaratkan pertandingan sepak bola. Ada yang kalah, ada yang menang, ada poin-poin tertentu. Ya, ibaratkan cetak gol, itu coblosan suara mendapatkan dukungan dari rakyat sekian persen, sekian ratus ribu, sekian juta, dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya sama-sama untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan. Ya, meskipun dengan cara-cara yang berbeda. Terima kasih dari saya, salam, dan sampai jumpa.